Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mantap, Sehat, Pak. Pak. Sehat, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak sekalian di pagi yang cerah ini. Ya, semoga kesehatan kita semua tetap terjaga ya. Ya, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang nantinya akan kita dapatkan menjadi lebih berkah ya. Untuk itu doa di sini Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya ya, kepada Ika ya, Ya, silakan. Pak. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih kepada Ananda Ika ya. Baik, Pak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi yang akan Bapak sampaikan, Pak akan mengabsen dulu ya. Ya, Pak. Mengabsen kehadiran hari ini. Nah, Ika Amelina Hadir, hadir? Pak. Iya. Erniati? Saya, Pak. Hadir, iya. Lydia Sinaga? Tidak datang, Oh, Pak. tidak Pergi hadir dia, ya. Pak. Oh, ya berarti satu orang yang nggak hadir. Oke, yang lainnya hadir semua ya? Hadir, Pak. Hadir, Iya, Pak. baik. Terima kasih. Baik, Bapak akan mengecek dulu untuk kesiapan belajarnya. Semua sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Iya, Pak. bagus. Ananda siap untuk menerima pelajaran hari ini, ya kan? Nah, Ya, Pak. jadi supaya ilmu itu tetap melekat, nggak lari ya kan? Maka ditulis dia ya, seperti itu. Nanti kalau ada catatan penting. Baik, untuk selanjutnya, nah, apa ada pertanyaan ini? Ya, nah pertanyaannya seperti ini. Siapa di antara kalian yang sudah merokok? Nggak ada, Ada? Pak. Nggak ada. Belum Ika? ada. Enggak ya? Enggak, Pak. Erni Ayah saya pernah lah, Pak, merokok? yang merokok, Oh, Pak. ayahnya merokok ya? Iya, Pak. Ayah saya juga merokok, Pak. Ayah merokok, iya, iya. Berarti ada di antara anggota keluarganya yang merokok ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, jadi kita akan lihat tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, Iya, untuk Pak. tujuan pembelajaran pada hari ini akan Bapak share screen. Ya. Nah, sudah kelihatan semuanya, anak-anak? Belum kebuka, Pak. Belum nampak dia. Masih proses, Pak. Oh, ini proses. Jadi tadi Bapak tanya, ada ya berarti di antara anggota keluarganya yang merokok ya? Nah, Ada, Pak. kira-kira kenapa ya kenapa merokok gitu? Kalau saya tanya dulu, Pak, kata ayah saya karena udah kebiasaan gitu, Pak. Udah Pening katanya kebiasaan ya. kepalanya kalau nggak merokok. Iya, jadi nanti akan kita lihat ya bagaimana ya dampak ataupun akibat kalau seseorang itu merokok ya. Nah, Iya, Pak. baik. Nah, ini gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Ini materi kita hari ini ya. Terus selanjutnya tujuan ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya,
menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan dengan benar. Nah, jadi nanti Anda tahu apa saja kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, lalu mengaitkan perilaku merokok dengan struktur organ pernapasan manusia dengan benar. Ya, yang kedua, lalu yang ketiga, menyimpulkan hasil pengamatan pengaruh merokok dengan kesehatan pernapasan manusia dengan tepat. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Erni? Iya. Apa tadi yang pertama? Coba sebutkan dulu. Yang pertama itu Pak, menganalisis kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan manusia dengan benar. Iya, bagus. Nah, Ika, apa yang kedua? Mengaitkan perilaku merokok dengan struktur organ pernapasan manusia dengan benar. Iya, bagus. Memperhatikan ya dua-dua. Wah, luar biasa ini. Masih fokus ya. Nah, selanjutnya Bapak akan sebelum kita masuk materi apa saja kelainan dan penyakit yang terkait dengan pernapasan ya. Nah, masih ingat nggak sebelumnya pelajaran kita yang minggu lalu? Nah, kita sudah sampai topik mana? Apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang sebelumnya atau minggu lalu? Nah, ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, Ika. Nah, pelajaran apa topik kita yang sudah kita pelajari minggu lalu? Pertemuan Struktur sebelumnya. dan fungsi organ pernapasan, Pak. Iya, 100 sama Ika. Nah, langsung Makasih, Bapak Pak. buatkan di sini ya. Jadi struktur dan organ sistem pernapasan, ya kan? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang itu. Nah, ya kan Erni? Iya Jadi Pak. organ pernapasan itu ya secara berurutan ya apa saja itu karena yang sudah kita pelajari. Nah, ada yang pertama hidung, Pak, Pak. iya, hidung, kemudian apa lagi Pak? Ada trakea, Pak. Trakea, ada Ya, paru-paru. laring, ya. Ya, Kemudian laring. Ada Kemudian bronkus, ada bronkus, bronkiolus, ada alveolus. Paru-paru, Pak. paru-paru. Iya, masih ingat ya, luar biasa, ya kan? Dan itu Iya, Pak. organ itu punya fungsinya masing-masing, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu fungsi organ tersebut tidak berjalan, ya? Nah, maka tentunya akan terganggu organ yang lainnya, ya. Nah, biasanya kenapa organ tersebut tidak berjalan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Tentu ada sebabnya, ya kan? Bisa disebabkan dari faktor luar atau faktor yang di dalam. Nah, faktor luar seperti tadi ya, kan kita lihat apakah rokok dapat mengakibatkan kerusakan organ pernapasan, ya. Nah, kan kita lihat di time berikut, ya. Kasih. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan memutar video yang berjudul "Kenapa sih rokok itu berbahaya?" Nah, itu Ika ya. Kenapa sih rokok berbahaya? Bapak akan memutar videonya. Nah, sudah muncul belum tampilannya? Masih gambar tangan, Pak, yang kelihatan. Oh, masih gambar tangan ya. Berarti ini Bapak klik dulu. Oke. Erni, sudah kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Tapi Sudah, masih ya? gambar tangan juga, Pak. Oh, masih gambar tangan ya. Itu tangannya kenapa itu, Pak? Kok kukunya kuning, Pak? Pakai kutek atau apa itu ya, Pak? Dikasih kunyit kurasa. Makanya kuning. Itu ilustrasi ya, seperti animasi dari gambar yang akan kita lihat sebagai berikut. Oke, tunggu ya. Bapak akan putar lagi. Videonya.
Jadi judul videonya kali ini ya tentang kenapa sih rokok itu berbahaya ya. Apa saja yang diakibatkan oleh seseorang yang merokok, kemudian kenapa berbahaya, berarti ada kandungan yang terdapat di dalam rokok ya, yang dapat menyebabkan tadi bagian atau organ pernapasan kita menjadi tidak berfungsi ataupun sakit ya. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok. Oke, sudah kelihatan tampilannya? Ih, ngeri kali, Pak. Ya. Ngeri lah itu Pak gambarnya. Iya, gambar apa ini nih gambar? Walaupun banyak peringatan Ih. tentang bahaya merokok, faktanya tetap Seram saja sekali banyak. Pak itu gambarnya. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut,
kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Iya. Baik. Dari tayangan video tadi, ya, apa dampak rokok dan asap rokok pada pernapasan kita kira-kira? Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh iya, silakan Nika. Dampaknya, Pak, bisa merusak Iya. organ pernapasan kita, Pak. Bisa mengakibatkan kanker paru-paru, Pak. Iya, bagus sekali Ika. Nah, itulah yang Bapak harapkan jawabannya ya, bisa merusak ya organ pernapasan dan terutama dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kanker paru-paru, Pak. Ya, bagus. Baik. Jadi pembelajaran hari ini nanti Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja ya peserta didik pernapasan manusia ya yang nanti di dalamnya ada artikel permasalahan ya. Oleh karena itu untuk selanjutnya semua sudah disiapkan ya buku ya, kemudian buku paketnya dan apa namanya HP atau perangkat laptopnya untuk yang sudah terakses internet ya. Ya. Sudah disiapkan ya minggu lalu yang baru bawa ya. Iya bagus. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak sekalian menjadi 5 kelompok ya. Untuk melakukan kegiatan diskusi ya. Nah, jadi untuk itu LKPD-nya Bapak akan bagikan secara online. Silakan diklik bukan ini, yang ini. Nah, s.id/Niserzakdio ya. Boleh diklik di perangkat yang lalu yang Bapak instruksikan untuk bawa, boleh dari HP atau laptop ya. Nah, di sini ada media pembelajaran ya, LKPD, kita masuk yang bagian 2 ya, LKPD. Nah, silakan yang bagian ini diklik ya. Nah, nanti akan muncul lembar kerja LKPD masing-masing ya. Untuk kelompok 1, itu Ika ya. Iya, Pak. Ika. Kelompok 2, nah untuk kelompok 1 membahas tentang ini ya. Jadi yang kelompok 1 tentang zat apa yang terdapat pada rokok sehingga mampu mengakibatkan kanker paru-paru. Iya, Pak. Itu ya. Ini kelompok 1. Jadi silakan nanti ini diisi ya. Dan diisi apa nama penyakitnya, dampaknya dan penyebabnya, serta zat yang terkandung dalam rokok ya, apa aja. Nah, ini yang bagian ini diisi. Analisis perbedaan paru-paru orang yang merokok dengan yang tidak merokok ya. Analisis siapa saja yang memungkinkan seseorang terkena kanker paru-paru akibat asap rokok. Nah, kemudian yang ketiga, analisis cara pencegahan atau pengobatan kanker paru-paru. Ya, kemudian berkesimpulannya. Itu yang kelompok 1 ya, Ika dan kawan-kawan ya. Iya, Pak. Sudah jelas ya tugasnya ya untuk kelompok 1. Sudah, Pak. Ya, bagus. Kemudian untuk kelompok 2 itu Erni. Ya, Pak. Erni, sudah kelihatan tampilannya? Sudah, dibuka? Pak. Iya, bagus. Sudah, Pak. Kelompok Erni dan kawan-kawan membahas tentang apa yang menyebabkan seseorang mengidap TBC. Ya, nanti silakan dibaca wacananya ya. Kemudian diisi kolomnya, nama penyakitnya, dampak dan penyebabnya. Kemudian ini jenis penyakit, kemudian ditulis di dalam
isian ini, ciri-ciri penderita, kemudian dijawab pertanyaannya, analisislah mengapa seorang mengidap TBC, ya, bagaimana cara penularannya, kemudian cara pencegahan atau pengobatan penyakit TBC, dan terakhir buat kesimpulan. Paham ya tugasnya ya untuk Paham, semua Pak. kelompok? Iya, bagus. Coba akan beri waktu untuk berdiskusi lebih kurang 5 menit, ya. Nah, silahkan diskusi dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Ini boleh browsing kan, Pak? Boleh, Pakai silakan HP. dibuka sumber belajarnya, baik itu buku paket atau browsing ya, Google. Ya, bagaimana kelompok 1? Ada kendala? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. TBC tahu ya, TBC? Ya. Nanti silakan dicari ya, apa nama penyakitnya, dampak dan penyebabnya ya, nanti diisi di kolom ini. Ya, bagus. Pak, tugas saya tadi yang dampak merokok kan, Pak? Ya, dampak merokok khusus ya, wacana tentang masalahnya tentang apa yang menyebabkan seorang mengidap TBC. Nah, itu. Kelompok 2, Erni, ada kendala? Belum ada, Pak, untuk saat ini, Iya. Pak. Silakan buka ya, literaturnya dibaca. Oh, kelompok 1 tentang apa tadi ya? Oh, ini, sorry. Kelompok 1 tentang kanker paru-paru ya. Kelompok 2 tentang TBC ya, kelompok 2 yang TBC. Kelompok Erni tentang TBC, kelompok Ika tentang kanker paru-paru ya. Iya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Iya, Pak. Erni diajak temannya diskusi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kawan-kawan saya ini memang payah kali, Pak. Ribut kali. Iya. Tentang apa tadi kelompok Erni, kelompok 2? Tentang nama-nama penyakit, dampak, dan penyebabnya, Pak, pada sistem saluran pernapasan, Pak. Iya. Masalahnya tentang penyakit apa tadi yang kedua? Tentang
Ya, Pak. Kelompok mana, Pak? Kelompok 1, Ika, tentang apa? Kelompok 1 tentang dampak apa, Pak? Perokok, Pak, yang dikaitkan Ya, dengan penyakit kanker, Pak. iya benar ya. TBC apa dampaknya, penyebabnya, kemudian diisi pertanyaannya ya. Iya, Berbeda Pak. paru-paru, orang merokok dan tidak merokok. Seperti itu. Kalau yang kedua tadi tentang TBC ya, Erni ya. TBC. Iya, Pak. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Untuk diskusi. Ada yang sudah selesai? Kelompok kami, Belum, Pak. Pak. Sikit lagi, Pak. Iya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, selesai ya waktunya? Pak. Iya. Untuk waktu diskusinya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan diskusi ya, presentasi masing-masing kelompok. Iya, jadi kepada kelompok yang sudah selesai tadi kelompok IKA ya. Sudah Iya, selesai ya Pak. kelompok IKA. Iya, kelompok 1, kelompok IKA silakan semua maju untuk apa? Oh ya, silakan untuk presentasi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Saya sama-sama. perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok, di mana bahaya merokok ini bisa mengakibatkan kanker paru-paru. Masalah yang akan kami selesaikan adalah zat apa yang terkandung pada rokok sehingga menyebabkan kanker paru-paru. Berdasarkan kajian literatur yang kami dapatkan, Pak, ternyata di dalam rokok itu atau di dalam asap rokok itu terdapat dia karbon monoksida sama nitrogen dioksida, di mana karbon monoksida bisa merusak alveolus sehingga nanti alveolus tidak mampu lagi mengikat oksigen dan karbon dioksida bertahan dalam tubuh. Kemudian di samping itu karbon monoksida juga diikat oleh darah kita, Pak. Makanya dia mengakibatkan terjadinya kanker paru-paru. Yang kedua, ada dia nitrogen dioksida. Ini mengakibatkan pembengkakan tenggorokan, iritasi pada saluran napas, dan kerusakan pada paru-paru, Pak. Yang pada akhirnya nanti tetap mengakibatkan kanker paru-paru. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa perbedaan paru-paru perokok dan yang tidak perokok? Ternyata perbedaannya, Pak, di sini dilihat dari segi warna juga bisa. Orang yang merokok biasanya paru-parunya berwarna hitam, kemudian juga memiliki banyak peradangan. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang bisa terkena kanker paru-paru? Selain perokok aktif, ternyata yang bisa terserang sama kanker paru-paru ini adalah perokok pasif, Pak. Dan berdasarkan kajian literatur yang kami lihat, justru lebih tinggi dia akan terserang, perokok pasif lebih tinggi dia presentasinya akan terserang kanker paru-paru, Pak. Karena dilihat karena terjadi pembakaran yang tidak sempurna ya, Pak, pada asap yang dihirup sama perokok pasif ini. Yang terakhir, bagaimana dia pengobatan untuk kanker paru-paru. Untuk pengobatannya sendiri, kalau dia masih dalam stadium awal, maka bisa nanti dilakukan dengan operasi, tetapi jika dia kankernya sudah mencapai stadium lanjut, maka penanganannya dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi, Pak. Sekianlah hasil diskusi kami. Kami kembalikan kepada Pak Reza. Iya, terima kasih presentasi dari kelompok 1 ya, bagus sekali ya hasil diskusinya kelompok Erni ya tentang permasalahan rokok yang mampu mengakibatkan kanker paru-paru. Nah, baik, langsung saja kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan kelompok yang lain kepada kelompok 1,
Silahkan. Ada? Nah, kelompok 2 kayaknya itu. Iya. Silakan, Erni. Nah, Mengenai rokok ya Pak ya. iya. Saya mau bertanya dengan kelompok 1 tadi yang mengenai rokok. Selain daripada kerugian di bidang kesehatan, apakah ada lagi kerugian yang lain disebabkan oleh rokok? Itu Pak untuk Selain kelompok 1. kerugian untuk kesehatan ya Erni, saya Iya. rasa dari segi ekonomi, karena harga rokok itu mahal sekali ternyata. Dan dari iklan yang saya lihat, kalau tidak merokok, biasanya itu bisa menabung, jadi terbeli nanti entah entah motor atau HP baru gitu. Iya, terima kasih atas jawabannya Ika. Iya, bagus sekali ya. Apa namanya tadi yang sempat tanya, ya. Kemudian dari kelompok 1. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan pada kelompok 1 dari kelompok yang lain? Erni ada? Sudah jelas Pas, ya Pak. jawaban? Iya, sudah Pak. jelas tadi ya? Iya, jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih pada kelompok 1 hasil saya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, terima kasih ya. Bagus, silakan. Untuk selanjutnya kita akan lihat presentasi dari kelompok 2 ya. Kepada Erni, ya silakan kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyakit TBC ya. Jadi penyakit TBC ini menurut diskusi kami itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi bakteri ini menyerang pada organ paru-paru dan menyebabkan adanya bintil-bintil pada dinding alveolus, di mana alveolus itu fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi karena itu tempat pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen pada alveolus tadi, jadi menyebabkan terhambatnya proses difusi oksigen. Jadi menyebabkan karena dampaknya tadi dia menyebabkan proses difusi itu terganggu, menyebabkan kalau penyakit TBC ini selalu batuk-batuk, Pak. Jadi bisa mengeluarkan darah. Dan penyebab efek dari penyakit Mycobacterium ini itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh pola hidup yang kotor seperti itu, Pak. Dan kita tidak boleh mendekati orang yang terkena TBC karena kemungkinan besar penyakit TBC ini akan menular. Itu, Pak. Kemudian mengapa orang sering mengidap TBC? Itu karena perilaku hidupnya yang tidak sehat. Kemudian cara penularan penyakit TBC itu dari udara, Pak. Orang yang batuk TBC itu kemudian bakterinya tadi akan menyebar dan apabila terkena oleh orang lain maka bakteri tersebut akan menginfeksi orang lain juga, Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, boleh saya lihat, Pak? Yang ketiga tentang cara pencegahannya. Cara pencegahan penyakit TBC yang pertama itu, Pak, yang pastinya hidup kita sehat. Kemudian kalau sudah terlanjur kena penyakit TBC, mungkin kita melakukan pengobatan, ya Pak. Tuh. Kita datang ke puskesmas, itu biasanya di puskesmas Pak ada itu yang gratis untuk pengobatan TBC. Itulah Pak hasil diskusi kelompok dari kelompok 2 Pak. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya diskusi kelompok 2. Baik, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2 terkait hasil diskusinya tentang masalah apa yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit TBC? Ya. Ada dari kelompok 1 mungkin? Tidak ada, Pak. Sudah cukup jelas sekali, Pak. Ya. Iya, bagus sekali.
Jadi kelompok intinya TBC itu disebabkan oleh bakteri ya. Nah, nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis ya, TBC ya. Nah, makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau kita terindikasi ataupun ada kita punya saudara atau adik atau saudara ya, biasanya kalau dengan diagnosis dokter biasanya ketika terindikasi TBC ada ya katanya 6 bulan itu ya dengan pemberian Obat paket. obat ya, obat. Dan sebelum pemberian obat itu ada namanya mantuk tes ya. Mantuk tes itu pemantauan ya, tes mantuk namanya ya. Kalau misalnya dia positif ya terindikasi, maka akan selama 6 bulan akan diberikan obat seperti itu ya. Itu cara pengobatannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, bagus ya seperti presentasinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Erni. Oke. Baik. Untuk selanjutnya ya kita akan melaksanakan post test ya. Nah, post test di mana post test kali ini ya silakan Ananda semua buka perangkatnya kembali, kemudian kita akan post test dengan menggunakan Google Form. Untuk linknya Pak akan share di grup ya. Ya Pak. Di grup kelas ataupun di kolom chat ya. Di kolom chat silakan diisi diklik ya tadi ya SITID Mr. Iya, Zahdio. Kemudian klik yang bagian tes respirasi. Nah, maka dia akan muncul tampilan soalnya tes gangguan pada sistem pernapasan. Ada 5 soal ya tentang gangguan atau kelainan pernapasan. Nah, untuk hasilnya iya. Untuk hasilnya Bapak akan tampilkan secara online ya. Nah, ini hasilnya. Iya, oke silakan mulai dikerjakan sekarang ya. Nah, dibuat namanya ya, ada buat kolom nama. Untuk tes post test kali ini Bapak akan memberikan waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Iya. Oke. Bu Erni, sudah ya? Sudah, Pak. Iya, bagus. Bu Ika? Sudah, Pak. Sudah? Oke, Bapak akan periksa kembali jawabannya. Oh ya, itu ya. Baik, Bu Ika mendapatkan nilai 80. Langsung keluar hasilnya ya. Iya. Kemudian
Bu Erni. Bu Erni udah tadi ya? Sudah, Pak. Oke, kita lihat nilai Bu Erni. Kita refresh kembali. Iya, 80. Sama, luar biasa. Iya. Oke, ya. Oke, ya bagus ya. Nah, selamat pada dua-duanya ya yang sudah mendapatkan hasil yang baik ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan membuat kesimpulan terhadap pembelajaran hari ini ya. Untuk membuat kesimpulan, Bapak minta pada Ananda Ika lah dulu ya, pada Ika. Ya, Bapak silakan. Baik, Pak. Ya. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami, Pak, yang pertama, asap pada rokok itu berbahaya karena mengandung karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Kemudian bahaya dari merokok bisa mengakibatkan kanker paru-paru dan perokok aktif juga bisa menderita kanker paru-paru, Pak. Iya, bagus sekali. Terima kasih pada Ika ya. Baik, Pak. Jadi rokok pada intinya berbahaya ya karena dapat dampaknya ya, salah satunya dapat menyebabkan kanker paru-paru ya, seperti itu. Dan contoh kelainan atau gangguan sistem pernapasan lain tadi sudah kita lihat ada TBC ya, tuberkulosis ya, kemudian ada asma dan sebagainya. Baik, selanjutnya Bapak akan mintakan untuk refleksi ataupun pembelajaran hari ini ya. Nah, bagaimana setelah kita belajar tentang gangguan atau kelainan sistem pernapasan pada pagi hari ini, bagaimana perasaan Anda? Pada Erni ya, Bapak silahkan. Iya, Pak. Setelah saya mempelajari tentang sistem pernapasan ini, Pak, saya jadi lebih tahu banyak mengenai penyakit-penyakit pada sistem pernapasan, Pak. Jadi saya harus menjaga diri saya atau keluarga saya dari asap rokok, Pak. Dan saya sangat senang belajar biologi dengan Bapak. Iya, terima kasih Erni. Iya, baik. Terima kasih tadi ya pada Erni yang sudah menyampaikan refleksinya pada hari ini. Kemudian kepada Ika, bagaimana perasaannya setelah mempelajari pelajaran pada hari ini? Saya senang sekali, Pak. Semangat juga, Pak. Jadi nanti saya Iya. bisa kasih tahu ke ayah saya agar supaya tidak merokok lagi, Pak. Iya, bagus sekali ya. Jadi supaya ketika ada seorang yang yang kira-kira membuat merokok ya, sudah tahu kita dampaknya ya, tentu kita usahakan kita sampaikan ya apa dampak-dampaknya terhadap orang yang merokok tersebut. Baik, anak-anak sekalian, demikian untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran minggu depan kita akan masuk materi sistem ekskresi ya. Jadi jangan lupa dibawa kembali buku dan perangkat belajarnya. Baik, tadi dibuka dengan doa. Jadi kita tutup pelajaran ini juga dengan doa. Silahkan untuk yang memimpin doa pada akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini, dipersilakan pada Erni. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, baik. Terima kasih anak-anak kalian semuanya. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini masuk ya dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya ya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya.